PGRI Sultra sayangkan sikap Bupati yang somasi Guru Supriyani. Langkah Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga mensomasi Guru Supriyani ternyata masih berbuntut panjang. Langkah ini dikecam oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Sulawesi Tenggara, Abdul Halim Momo. Menurut Halim, Bupati seharusnya memaafkan, bukannya malah melayangkan somasi. Mestinya kita saling memaafkan. Ini juga akan menjadi preseden buruk buat pemerintah daerah kemudian mensomasi rakyatnya, kata Halim, Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, melansir dari tayangan YouTube Sri Poku TV. Menurut Halim, seharusnya pemerintah daerah memaafkan warganya, bukan mensomasi yang pasti akan membuat preseden buruk dalam penyelesaian perkara ini. Kalau memang misalnya pihak pemerintah Konawe Selatan misalnya, kewibawaannya atau harga dirinya merasa tidak dihormati sehingga memaafkan itu lebih dihormati dibanding harus mensomasi kepada orang yang tidak berdaya, jelasnya. Halim berharap agar kasus yang menjerat Supriyani dapat segera selesai dan pemerintah daerah Konawe Selatan bisa mencabut somasi tersebut. Lebih bagus memuliakan, saya kira lebih dihormatilah. Kan itu atas nama pemerintah daerah artinya ini akan menjadi preseden buruk jika pemerintah mensomasi rakyatnya. Apalagi dia, Supriyani, orang lemah. Tapi kita perlu mengkaji jawaban yang sesungguhnya bahwa dia merasa terdesak atau memang dia dalam terdesak, pungkasnya. Sebelumnya, langkah Guru Supriyani mencabut perdamaian dengan pihak Aibda WH yang sudah disepakati di hadapan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, berbuntut panjang. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melayangkan somasi ke Guru Supriyani atas pencabutan kesepakatan damai tersebut. Surunudin Dangga keberatan dengan alasan Supriyani mencabut kesepakatan damai sehari setelah perdamaian yang digelar di rumah dinas Bupati tersebut. Seperti diketahui, dalam suratnya, Guru Supriyani beralasan pencabutan itu karena dia berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Hal inilah yang dinilai pihak Bupati sebagai pencemaran nama baik. Dalam hal ini perbuatan saudari telah mencemarkan nama baik Bupati Konawe Selatan. Tulis salinan surat somasi yang diperoleh tribunnyusultra.com pada Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Karena dianggap melakukan tindakan menekan dan memaksa saudari untuk menyepakati surat dimaksud. Yang dalam faktanya bahwa kesepakatan tersebut dibuat tanpa ada tekanan dan paksaan. Serta disaksikan beberapa pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan. Lanjut surat somasi. Surat yang diterbitkan di Andulo, tanggal 6 November tahun 2024. Itu diteken Kepala Bagian Hukum Pemkab Konsel, Suhardin, atas nama Bupati Konsel Surunudin Dangga, dengan cap stempel Pemkab. Pemkab juga mengultimatum Guru Supriyani untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Merasa tertekan, Guru Supriyani mendadak cabut kesepakatan damai. Mendadak Guru Honorer Supriyani mencabut kesepakatan damai yang disebut telah dilakukan bersama dengan orang tua murid. Diketahui, Guru Honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aibda Wibowo Hashim yang berinisial D. 6. Hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Kabar Guru Honorer Supriyani mencabut kesepakatan damai yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga pada Selasa, tanggal 6 November tahun 2024. Kesepakatan damai Supriyani dengan orang tua korban Aibda WH dan istri soal tuduhan aniaya anaknya di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Berdasarkan surat tertulis yang diterima tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, menyatakan Supriyani mencabut tanda tangan persetujuan kesepakatan damai. Surat pernyataan Supriyani tersebut ditandatangani di atas meterai 10.000 dan ditembuskan ke Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor 104, PIT, Sus. 2024, PN Andulo, Bupati dan Kapolres Konawe Selatan. Dengan ini menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujak Bupati Konsel tanggal 5 November tahun 2024 karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan tersebut, tulis Supriyani dalam surat pernyataannya. Sementara itu, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan saat dikonfirmasi membenarkan Supriyani mencabut kesepakatan damai. Benar, katanya saat dikonfirmasi. Tribunnyusultra.com, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Ia menjelaskan alasan pencabutan kesepakatan damai itu, karena kliennya merasa tertekan dan terpaksa saat menandatangani surat kesepakatan damai yang dilakukan di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan tersebut. Diketahui karena kasus ini, Supriyani sempat ditahan di Lapas Perempuan dan Anak Kota Kendari hingga menjalani sidang di Pengadilan Negeri Andulo. Setelah kasus ini viral dan menjadi perhatian publik, beberapa kali pihak kepolisian, kejaksaan, dan Aibda WH meminta kepada Supriyani. Hal tersebut dilakukan agar kasus ini berakhir damai saja tanpa harus berproses di pengadilan. Akan tetapi mediasi tersebut tak pernah menemui titik temu. Hingga kemudian, pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga menginisiasi pertemuan antara guru honorer Supriyani dan Aibda WH. Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Guru Supriyani akui diminta 2 juta rupiah dan 50 juta rupiah oleh Polsek Baito. Kasus guru Supriyani yang dituduh pukul siswanya yaitu seorang anak polisi, masih terus berlanjut. Terbaru, Guru Supriyani dipanggil oleh Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, terkait uang damai 50 juta rupiah yang diminta Polsek Baito. Menurut pengakuan Guru Supriyani pada Propam Polda Sultra, terungkap bahwa Polsek Baito meminta uang 2 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Uang itu disebut sebagai uang damai agar Guru Supriyano tidak ditahan pihak kepolisian. Guru Supriyani menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 4 jam. Agenda pemeriksaan Supriyani terkait penanganan kasus oleh penyidik Polsek Baito yang terindikasi melakukan kriminalisasi terhadap sosok wanita yang telah mengabdi selama 16 tahun tersebut. Selain Supriyani, Propam juga meminta keterangan suaminya, Katiran, dan Lilis, wali kelas murid yang mengaku dipukuli oleh sang guru honorer. Bersama penasehat hukumnya, Andri Darmawan, Supriyani tiba di Propam Polda Sultra sekira pukul 13.25 WITA. Supriyani keluar dari ruang penyidik sekira pukul 17.32 WITA pada Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Selama diperiksa, Supriyani mengaku kurang lebih menerima 30 pertanyaan dari penyidik Propam Polda Sultra. Pertanyaan penyidik soal kronologi kejadian dugaan pemukulan siswa yang dilaporkan orang tua korban kepada dirinya saat itu. Yang ditanyakan soal permasalahan atau penuduhan penganiayaan yang terjadi di sekolah, katanya. Supriyani mengatakan penyidik juga mempertanyakan soal permintaan uang oleh oknum anggota Polsek Baito kepada dirinya selama kasusnya bergulir di kepolisian. Kalau yang 2 juta rupiah itu saya sampaikan diminta dari Kapolsek Baito. Dan uang itu awalnya Pak Desa yang memberikan, terus suami saya sampaikan ke saya kalau Pak Kapolsek minta uang 2 juta rupiah, ungkapnya. Sementara permintaan uang senilai 50 juta rupiah, Supriyani mengaku dimintai langsung oleh penyidik Polsek Baito dan jika tidak dituruti berkas perkara akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri. Kalau yang 50 juta rupiah penyidik langsung yang datang ke rumah. Menginformasikan kepada saya dan suami saya bahwa masalah ini tidak bisa atur damai dan penyidik akan melanjutkan pemberkasan ke jaksa. Kalau dikasih 50 juta rupiah masalah selesai, jelas Supriyani.